antrian. Nah, ini dari beberapa tampilan ini nggak semua saya pakai. Nah, ini udah mulai bergerak nih, berarti ada pre-opening nih. Nah, ini. Jadi sudah ada bid sama offer muncul di beberapa saham yang masuk di LQ45. Di BCA, Pegas, BRI. Bid sama offer sudah muncul. Terus muncul juga di sini match-nya. Jadi ini di saya tutup aja. Nah, jadi jam 8.55 ini ada LQ45 yang ditransaksikan, sehingga dibuka antriannya, diketemukan pembeli sama penjual, muncul angka pembukaan opening 1.300. Kemudian Wika nih, kalau misalnya kita tarik, nah ini dari mulai A sih, A, B sampai, karena ini barusan buka pasarnya, tapi kalau sudah running semua saham bisa ditransaksikan jam 9.00. Nah, menu yang ada di sini yang tadi saya silang, saya tutup, nanti kita munculkan lagi. Di sebelah kanan ini ada regular market namanya. Jadi teman-teman bisa lihat nama saham yang ada bertransaksi di hari ini di pre-opening. Ini harganya mulai dari 4.300. Kemudian dia, coba kalau kita klik ini, maka akan muncul transaksi harga termahal. Jadi gudang garam, UNTR. Ini urutan semakin bawah semakin murah. Kalau teman-teman pengen nyoba saham apa yang namanya itu bisa kita lihat dari huruf maka dari A sampai Z ke bawah. Pak Agus, mohon maaf saya potong. Ini misalkan anak-anak sebenarnya kalau untuk kelengkapan data, untuk analisis itu lebih pakai yang di PC ini ya. Nah, misalkan teman-teman buka dua, di HP buka, di laptop buka, apakah bisa Pak Agus? Nggak bisa, jadi satu user itu akan lari ke satu gadget atau alat. Jadi misalnya ini saya buka pakai nama Irawati nih, nah misalnya saya buka di mobile. Coba saya buka di sini. Nah, yang di HP langsung buka, tapi yang di laptop langsung disconnect. Close. Nah, ini merah warnanya kan di bawah ini. Ya. Nah, ini. Jadi nggak bisa buka dua-duanya ya teman-teman ya. Jadi pilih salah satu. Ya. Oke. Sambil ada yang mau tanya boleh ya. Gitu ya Pak Gus ya. Tapi ya, nanti sambil jalan. Nah, nanti kalau misalnya posisinya sudah disconnect, not connected ini, nggak usah buka baru, tapi langsung klik yang di pojok atas ini. Pojok atas di? Ini ada tanda panah di bawahnya tulisan Dewan. Ini kita klik. Diklik. Nah, itu ada pilihan New Open Workspace, Save Workspace. Kita cari yang Connect to Broker. Oh, Connect to Broker. Terhubung dengan perusahaan sekuritas. Oh, I see. Nah, kita masukkan lagi di sini. Password. Nah, otomatis yang di HP langsung disconnect. Nah, ini multiple login session expired. Ya, paham ya teman-teman ya? Paham ya? Jadi kalau Anda di rumah, prefer misalkan nggak ada kegiatan lain, mau fokus lihat chart, lihat aplikasi, pakai PC ya Pak Gus ya. Tapi kalau Anda sedang mobile, ya pakai handphone. Atau mau dua-duanya, misalkan ini ya berarti tadi ya nggak perlu di login dari awal, tapi klik yang di sampingnya DONE, kemudian pilih Connect to Broker. Nanti yang di handphone mati, yang non connected, yang di laptop connected lagi ya. Gitu nih Pak Gus. Ya, silakan langsung Pak Gus. Ya, di atas ini ada beberapa saham yang udah terjadi transaksi. Cuma ini nggak semuanya sih, sebagian kecil aja. Ini kadang-kadang saya tutup karena nggak bikin pusing, dia kan lewat terus tuh, kayak iklan. Ya. Tuh. Nah, yang di bawah ini untuk berita-berita. Ini berita ini kalau pas lewat, kita mau baca, diklik aja. Ini masih loading. Masih lama. Nggak usah, kita lewatin aja. Nah, ini sudah jalan nih.
Nah, teman-teman bisa lihat jam 9.00/01. Harusnya sih di semua sekuritas sama. Ini saya lihat di IPOT juga jalan, titiknya sama. Terus teman-teman perlu ingat bahwa 10 atau 15 menit pertama itu waktu krusial untuk bertransaksi. Jadi kalau misalnya kita mau gambling, ini riskan sebenarnya karena masih volatile. Jadi kita kalau misalnya saham kita sudah beli hari Jumat terus hari ini sudah naik, mendingan dijual dulu. Tapi kalau kita telat jual, biasanya setelah menit ke-20 pasar sudah mulai normal, bahkan akan pelan lagi turun mungkin. Jadi lebih baik kalau sudah punya saham yang sudah positif, pagi ini dijual dulu. Nah, di kolom yang ini ada waktu transaksi, nama sahamnya, harganya, volume kejadian. Nah, cuman split ini saya nggak pakai nih, split slide ini sebenarnya nggak perlu. Jadi saya klik kanan, teman-teman bisa klik kanan nanti di aplikasi laptopnya, pilih table option, karena kita butuh lihat yang beli yang jual siapa gitu. Terus ada kolom choose program. Nah, split sama tick ini nggak kita pakai, bisa diklik terus dipindah pakai panah atau diklik 2 kali, dia akan narik ke kiri. Nah, saya butuhnya tuh buyer kode atau perusahaan sekuritas yang membeli. Ini klik 2 kali aja. Terus buyer type ini klik 2 kali. Terus persentase kenaikan saya juga butuh. Perubahan harga juga kita butuh. Seller kode butuh. Seller type butuh. Nah, setelah dipindah di kanan, ini harus kita urutin nih. Dari paling kiri kan time, simbol, price, volume, value ini saya nggak pakai nih, saya hilangin aja. Terus change saya ini, perubahan harganya saya naikin ke dekatnya price, ini pakai ini. Terus persentasenya juga saya naikin. Terus buyer kode itu nama perusahaannya saya taruh di bawah, karena kita butuh buyer kode sama seller kode itu nempel. Sedangkan buyer type ini domestik sama foreign nanti di sisi luarnya. Nah, nanti kalau sudah selesai disimpan di sini, namanya boleh angka atau apa gitu. 1, save, sudah ada, yes aja. Nah, ini tinggal kita rapetin. Ini kan buyer type D itu artinya domestik, jadi nasabahnya nasabah lokal. Tapi kalau kata-kata F berarti foreign, nasabahnya nasabah dari luar negeri. Dia menggunakan buka rekening menggunakan kitas atau paspor. Nah, ini kan kelihatan nih volumenya berapa, yang beli siapa, orang asing atau lokal. Kalau harganya merah berarti dia lebih turun dibanding tutupan Jumat. Berapa naiknya, persentasenya berapa. Nah, ini lebih jelas di sini. Nah, dari sebelah kanan ini teman-teman bisa klik kanan, terserah nih di sama bunga bisa kita ganti nanti. Klik kanan, cari tulisan full quote, karena kita harus butuh lihat antrian bid offer, dan lengkapnya ini dibanding HP bisa kelihatan hari ini tertinggi berapa, terendahnya berapa, opennya berapa, terus kejadian udah berapa. Nah, ini menariknya di situ. Jadi teman-teman nanti saya taruh ke bawah dulu sini. Sembarang sahamnya klik kanan. Tadi kan kita milihnya full quote. Kalau misalnya kita mau milih market day price, di buy price juga bisa sih. Cuman jeleknya dia cuma nunjukin antrian aja. Jadi misalnya ADMF ini saya sama ini ADMF tadi. Nah, ini antrian kan sama nih, angka-angkanya nih. Bedanya ini 10 antrian harga bid sama offer. Kalau di sini cuma 5 antrian bid, 5 antrian offer. Cuman lengkap di sebelah kiri ini ada kelihatan harga tertinggi, terendahnya, berapa lot kejadiannya gitu. Makanya saya lebih senang pakai yang ini. Nah, ini saya silang aja. Nah, teman-teman klik kanan lagi di sini, sembarang nama sama apapun, pilih Grab. Iya. Iya. Revisi. Saya masih sengaja taruh aja di situ ya. Nah, di Grab ini
kenapa kita pilih supaya setiap teman-teman masukin nama saham di sebelah kanan akan grafiknya ngikutin. Jadi ini yang kemarin saya tulis di Instagram, Telegram. Kalau misalnya saya ketik di sini nama saham, maka 3 detik dari sekarang kita bisa menentukan kapan beli, kapan jual. Ini menarik. Nah, sebelum ini dijalanin, di sini ada kotak link namanya, link group. Ini juga ada link group. Ini diklik aja. Disampaikan warnanya antara full quote dengan grafik. Nah, saya milih yang green. Nah, ini juga harus sama green supaya setiap kita ganti nama di sini, contohnya ini saya ganti bumi, maka harusnya grafiknya akan berubah juga. Nah, ini Bagus, ini saya potong karena tadi banyak yang baru masuk. Ini Pak Agus, ini teman-teman yang menjelaskan aplikasi Dana Reksa BRI yang ada di PC ya. Cara masuknya tadi gimana tadi Pak Agus? Dari DMIA. Ini situsnya DMIA, Dana Reksa Online, Terus kemudian Anda pilih produk dan layanan. Produk layanan, pilih Dana Reksa. Pilih Trade Pro di sini ada. Produk Dana Reksa Online. Oke, langsung diklik Trade Pro. Kemudian pilih Dana Reksa Online Trade Pro. Kemudian download ya. Oke. Ya, oke. Jelas ya teman-teman ya, bisa ngikuti ya. Oke, silakan lanjut Pak Gus. Karena ada yang baru, banyak yang baru masuk tadi. Iya. Ya. Terus kalau sudah masuk ke dalam, ini saya ulangin. Disilang aja nih, saya ulangi dari awal, menu awal. Nanti ada market running grid menunjukkan hari ini kejadiannya saham itu di harga berapa. Siapa yang beli, siapa yang jual. Tapi kalau di sebelah kanan ini market regular market ini namanya. Ini semua saham yang ada di pasar, dia akan muncul. Di sini ada kata-kata board juga. Board itu misalnya papan yang ada di Bursa Efek Jakarta. Jadi kalau main itu papan utama. Kalau dev itu development atau papan pengembangan. Nah, nanti ada satu saham lagi masuk ke papan akselerasi kalau nggak salah. Plan. Nah, ini ada nama saham Plan atau Planet Pro Perindo. Ini termasuk pasarnya di ACC atau Acceleration Board atau papan percepatan akselerasi. Jadi misalnya kita hapus dia muncul semua. Jadi kalau kita mau masukin di sini semua saham apapun Astra misalnya, dia akan muncul harganya, terus ini tren sama ini nggak perlu, nanti kita ganti lah. Kalau misalnya kita mau lihat yang lengkap, ini dihilangin aja, dia otomatis muncul seperti ini. Nah, di kotak bawah ini ada tulisan foreign atau domestic activity. Nah, ini menunjukkan 8 menit pertama ini, 8 menit dari jam 9. Itu ternyata orang asingnya itu belinya 478 miliar. Terus orang asing jualnya 371 miliar. Jadi belinya lebih banyak dibanding jualnya, sehingga kita menyebutnya net buy. Ada pertanyaan dari Edisa. Oke, tadi. Mohon maaf Bu, mau bertanya apakah yang di PC itu wajib di-download, sebab laptop saya sudah banyak aplikasi, jadi remote kalau diisi aplikasi. Nah, ini terserah teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bisa berhasil menggunakan HP dan merasa grafiknya Udah cukup, nggak apa-apa sih. ya nggak Cuman apa-apa. yakin sih bahwa di aplikasi laptop di handphone ini, coba nih saya bukain. Jadi intinya nggak harus ya, yang harus itu bahwa Anda praktek trading ya. Ini kan Pak Agus menjelaskan karena berbeda aplikasi yang di handphone dengan yang di PC ya. Nanti kalau kalian semakin belajar lagi ya, kalian akan tahu bahwa untuk analisis itu technical utamanya itu
orang-orang semuanya menggunakan laptop ya, bukan handphone, karena memang kalau di handphone kan terbatas. Itu ya. Jadi ini Pak Agus dalam rangka menjelaskan ke teman-teman ya. Silahkan lanjut Pak Agus. Nah, ini dalam 3 bulan sekali mungkin kadang-kadang kita butuh ganti password. Yang minta itu yang ini, your account is expired. Yang minta sistem sih. Jadi password kita yang lama kita masukin, kita ganti yang baru. Nah, supaya nggak lupa. Ini tak contohin. 3 bulan ya? 3 bulan ya Pak Agus 3 bulan, ya? Atau mungkin lebih cepat. Nah, ini saya kasih password kan A, Soen, 1234. A-nya besar. Tapi begitu biar nggak lupa, ini saya balik nih. Angkanya saya taruh di depan. 1234 A. Nah, samakan antara login password dengan trading password supaya nggak lupa. Ini saya bikin sama semua ini. Oke, baru dicentang. Baru di submit. Mari kita coba. Yang baru. Nah, ini udah muncul. Nah, bedanya antara menu di laptop dengan HP itu ini misalnya. Kalau di HP kan kita kalau mau lihat order book itu ini. Kita bisa lihat 10 antrian kiri sama 10 antrian jual sebelah kanan. Misalnya tadi sahamnya kan. Ini. Lalu cari pasar yang reguler. Nah, ini 68, 67. Tapi kalau di aplikasi yang di laptop, ini diklik kanan, teman-teman pilih full quote. Yang masukin di sini bumi juga. Ini bedanya nih sama aplikasi yang di handphone. Kalau di sini kan antriannya muncul tapi tidak terlihat tertinggi terendahnya. Tapi kalau di sini ada tertingginya, opennya 69, tertingginya 70, 67 terendah. Sekarang lagi di 68. Ini 69 tutupan kemarin ini kayaknya. Nah, ini putih warnanya. Jadi close itu artinya tutupan kemarin. Yeah. Kalau yang terjadi sekarang ini kita menyebutnya last. Nah, ini bedanya pertama. Ya, beda kedua adalah kalau teman-teman lihat grafik di sini di HP, ini ada chart juga. Ini one day, one week, one month, 3 month, ya, 3 bulan. Nah, bentuk grafiknya ini kan area. Kita pindah nanti. Nah, saya munculin buat pembantu. Di laptop diklik kanan juga, cari tulisan Grab. Nah, terus di sini ada link, pilih sama warna yang sama, misalnya merah. Ini juga ada link, pilih merah. Jadi kalau kita ganti nama di sini, dia akan ngikutin. Atau kita ganti di sini, dia akan ngikutin. Contohnya Asra. Nah, yang kiri langsung sesuaikan. Coba tak ganti Ali. Dibanding sama ini. Nah, ini grafiknya Ali dibanding sama grafiknya Ali di HP. Ini HP, ini laptop ya. Ini saya ganti dulu ke Candle. Nah, ini juga saya di sini klik kanan, cari chart style-nya diganti ke Candle. Ini kan terlalu panjang nih. Ini diklik kanan, terus kita ubah periodenya menjadi sama-sama 3 bulan lah misalnya, karena kita membandingin sama yang tadi. Ini HP, ini laptop. Bedanya adalah ini kalau saya taruh kursornya di sini, sekarang kan tanggal 22 November ya. Jadi grafiknya muncul tuh. Terus kalau kita mundurin 1 hari, ini tanggal 19 November. Jadi artinya satu batang candle itu menunjukkan 1 hari atau 1 tanggal. Nah, sedangkan di HP ini tanggal 19 nih. Jadi hari ini kalau kita pas udah jalan, kita buka grafik terakhir tuh tutupan kemarin hari Jumat. Jadi nggak bisa update ya. Tuh, jadi kalau misalnya kita mau swing trade atau bertransaksi pendek, transaksi pendek itu bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari. Itu nggak ya efektif sama efisien karena tertinggal 1 hari ini grafiknya. Makanya yang di mana? Yang di HP ya Pak ya? Yang di HP. Nah, ini tertinggal 1 hari, tanggal 19 saja nih.
Kalau ini kan bisa sampai 20 hari ini. Dan ini nggak ada indikator lainnya. Ini cuma ada volume doang. Padahal di sini nanti bisa kita tambah-tambahin tuh sampai penuh nih grafiknya. Nah dari sini ada pertanyaan nggak? Itu sebabnya menjawab boleh pakai HP, boleh pakai install ke laptop. Cuman kalau pakai HP harus diingat bahwa candle-nya tertinggal 1 hari. Sehingga hari ini dia nggak muncul transaksi. Sampai sore nanti nggak muncul bentuk candle-nya. Jadi bisa nggak liquid nanti, nggak presisi. Nah saya balik ke sini. Di aplikasi ini cuman bentuk candle, ini bentuk volume transaksi hari ini. Jadi kadang-kadang bisa kita lihat, ini kalau pas lagi sepi, mendatar berhari-hari, September sampai misalnya ini. Nah ini Agustus sampai September ini kan mendatar harganya di situ. Volume transaksinya sepi. Jadi begitu dia rame, volume transaksinya rame nih. Jadi pada saat harga itu naik, ternyata diikuti dengan volume transaksi yang rame. Ini cuman terjadi beberapa waktu, seminggu lah kalau nggak salah. Hingga berikutnya dia sudah naik terbatas, nggak setinggi sebelumnya. Dan volume transaksinya sudah turun. Nah kalau kita mau memilih saham yang bertransaksinya aktif, volume ini pengaruh. Jadi kalau gambar grafik seperti ini, dia 1 hari turun, 1 hari turun, akhirnya dia ketemu turun 2 minggu, ini kan turun 2 minggu nih kira-kira. Atau 8 bentuk candle lah. Ini artinya sebenarnya trennya turun. Terus volume transaksinya juga mengecil. Artinya nggak banyak orang bertransaksi di AALI. Yang bisa kita baca dari 2 bentuk candle ini. Nah, candle ini lebih menarik dibanding kalau kita lihat yang ini, klik kanan, terus style-nya saya ganti line misalnya. Nah, kita nggak kelihatan nih arahnya mau kemana nih. Tapi kalau misalnya pakai chart style, terus ada candle, nah bentuk grafiknya akan membantu kita. Teman-teman bisa Google, ketik di sini candlestick pattern, pakai HP bisa. Ini juga saya langsung aja pakai cara yang gampang, jadi teman-teman bisa ngikutin, nggak usah perlu beli buku atau apa. Kita lebih dimudahkan dengan sistem seperti ini. Ini kalau all, terus kita pilih aja ke image, sehingga bentuk-bentuk candle akan muncul. Nah, di antara banyak grafik ini saya butuh dasar pertama yang ini. Ini saya buka, muncul seperti ini. Nah, kita jadi tahu nih kenapa warnanya merah, kenapa warnanya hijau. Ternyata kalau warnanya merah itu pada saat terjadi match transaksi. Jadi teman-teman kemarin transaksi match di 89 misalnya bumi, maka di harga 89 ini dia akan membentuk garis lurus. Terus ternyata habis kita beli 89 dia turun ke 88. Nah, maka bentuknya garisnya di sini warnanya merah karena match pertama jam 9 di 89, match berikutnya di jam 9:05 itu ternyata di 88, sehingga dia turun. Grafiknya jadi merah di sini. Terus dia turun lagi, match berikutnya 5 menit kemudian di harga 87, maka dari 89 ke 87 itu semakin panjang candlenya. Karena sekarang itu lebih rendah dibanding opennya, maka warnanya merah. Ini juga sebagai harga tertingginya, high. Jadi waktu pertama kali dia buka match itu di harga ini menjadi harga tertinggi, terus transaksi berjalan terus dan ternyata harganya turun match-nya, maka close-nya sama low-nya jadi di bawah, warnanya jadi merah. Nah, kalau misalnya kebalikannya, misalnya kalau misalnya dia match-nya di 87, membentuk satu garis, terus kemudian sempat terjadi 86 tuh titik ini, maka dia sempat di sini warnanya merah nih. Kemudian match berikutnya di 86 lagi dia naik, terus 8 match berikutnya 87 lagi dia naik lagi di sini, hijau warnanya. Dia naik lagi ke 88, terus dia nyoba 89, terus berikutnya transaksi berikutnya di 89 lagi. Dia turun 88 misalnya gitu. Maka buntut tertinggi sama buntut terbawah ini menunjukkan titik di mana terjadi transaksi tadi. Jadi yang terendah tadi 86 misalnya, yang tertingginya di 90. Titik ini akan muncul, nggak bisa hilang. Jadi menjadi sejarah di hari itu
ternyata ada buntutnya loh, jadi ada harga tertingginya di sini. Tapi kalau nggak ada buntutnya berarti open sama high-nya atau close sama high-nya itu satu garis. Nah, kayak gini nih. Ini berarti opennya di garis yang ini. Dari layarnya teman-teman kedengeran kelihatan ya. Jadi satu garis yang merah di atas ini opennya nih, match pertama. Terus sempat terjadi sampai harga atas tuh naiknya, sehingga titik tertingginya sempat di sini. Terus pas lagi turun harganya, dia akan kembali di sini. Nah, titik tertingginya itu nggak dia tinggalkan, dia menunjukkan dengan ujung buntut di atas. Nah, terus dia transaksi sampai ke bawah, harga terendahnya hari ini ada di ujung buntut ini. Nah, bentuk yang seperti ini ternyata kalau barangnya habis naik terus muncul seperti ini, dia berpotensi untuk turun. Ini namanya disebut sebagai evening star. Tuh, jadi habis naik muncul seperti ini, artinya pasar sudah ragu tuh. Kalau misalnya badannya penuh seperti ini, warnanya penuh, nggak ada buntutnya, berarti pasar yakin atau transaksi itu memang confirm untuk turun karena warna merah. Tapi kalau dia naik bentuknya penuh kayak gini, tapi warna hijau, berarti dia confirm untuk naik di hari itu. Nah, di hari ini antara naik sama turun tuh ragu pasarnya, sehingga membentuk seperti gasing ya, seperti gasing di atas candle ini. Ini candle sebelumnya dia di atas, biasanya dia turun ke bawah. Nah, di Google itu banyak yang bisa kita pelajarin. Bahkan dia ngajarin tuh, misalnya ini. Nih, kalau ada bentuk seperti ini, buntutnya di bawah, dia potensi naik. Dia naik, terus ada buntut ke bawah, potensi turun. Nah, ini bantu kita untuk menentukan tindakan. Kita mau beli beneran, ditahan atau dijual dulu. Ini ntar bisa dipelajarin. Nah, dari sini ada pertanyaan nggak? Atau kecepatan mungkin? Ya, teman-teman ada yang mau bertanya tentang candlestick? Jadi ini Pak Agus menjelaskan tentang pola ya, pola dari candlestick. Jadi semua pergerakan harga saham itu endingnya akan membentuk pola candlestick yang disampaikan Pak Agus tadi. Nah, memang idealnya secara teknikal kita harus paham dan hafal ya. Misalkan pola seperti ini, membentuk seperti ini, nama candlenya apa dan lain sebagainya. Nah, ini tadi sudah disampaikan. Ada berapa candle Pak Agus? Candle dasar. Dasarnya itu sebenarnya yang kita perlu pelajarin itu adalah bentuk yang kayak gini nih, ada buntutnya di atas, atau misalnya nggak ada buntut berarti dia berhenti di harga close-nya sama dengan harga tertingginya. Tapi kalau ada buntut di atas berarti high-nya sempat di situ. Kalau ada buntut di bawah berarti harga low-nya, match-nya sempat di situ tadi. Nah, kalau close-nya itu atau harga last-nya hari ini, misalnya tadi jam 9 buka, terus sekarang 9 lewat 23, harganya lebih tinggi, nah maka warnanya akan hijau kayak ini. Tapi kalau misalnya tadi pagi jam 9 bukanya, ini harganya misalnya 100, terus sempat naik ke 105, terus turun ke 95, naik lagi ke 96, nah maka warnanya merah. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Coba dikenalin deh Pak Gus, nama-nama candlenya apa aja sih yang paling sering muncul nih? Yang sering muncul. Yang paling sering muncul, teman-teman harus ngerti nih. Oke, ini dulu saja. Yang paling orang tuh apa ini kayak gitu. Ini teman-teman nih. Nah, kayak inilah. Doji, ada Morning Star, ada Doji itu yang gimana Pak Gus? Doji itu terjadi satu harga open sama close sama. Nah ini kan. Jadi kalau misalnya harganya 100 berhenti di situ, terus dia nggak naik nggak turun ya satu garis ini menunjukkan hari itu terasa cuma satu harga. Tapi kalau ini gerak naik turunnya kembali lagi ya ke opening. Ini nggak ada nih. Jadi kalau yang ini satu harga nih, nggak naik nggak turun. Oh, satu harga, oke. Nah tapi kalau ini balikannya, ini ada open di harga ini, terus dia melemah beberapa transaksi di bawah, terus
terus transaksi berikutnya nutupnya harganya sama dengan open sehingga bentuknya kayak huruf T. Ini juga doji Itu juga. doji ya teman-teman ya. Terus ada lagi hammer tuh Pak Agus, ada hammer. Hammer itu, ini kalau ada harga turun, ini kan ada tulisan downtrend. Terus muncul seperti ini, terus biasanya ada perbalikan arah. Jadi kalau ada harga ke bawah, terus ada harga low jauh di bawah, harga high-nya sedikit, terus bentuk bodinya lebih tebal kan kayak palu. Biasanya dia akan berbalik. Hammer itu palu ya, bahasa Inggris dari palu. Hammer, iya. Nah, kalau lihat dari doji, ini kan S karena banyak doji. Doji itu penemunya orang mana? Kira-kira ada yang tahu nggak? Jadi bentuk-bentuk candle grafik itu sebenarnya penemunya orang mana? Ada yang tahu nggak? Negara mana yang menemukan? Dia berdagang terus dia bikin candle supaya gampang. Dia bikin grafik supaya gampang nulisnya. Nah, ada yang tahu teman-teman? Sejarah candle stick. Siapa tahu belum diajarin tapi sudah ngerti. Ya. Ada yang tahu teman-teman? Elisa tahu nggak? Irlanita jawab dari Jepang karena ada doji. Betul. Pinter. Karena ini bukan orang Arab. Kalau orang Arab namanya Muhammad Doji. Gitu. Nggak ada ternyata. Ini orang Jepang beneran. Pinter berarti. Ada Marubosu nggak sih Pak Gus? Ada nanti. Nah, si penemu grafik ini orang Jepang yang waktu itu jualan beras. Nah, setiap hari dia nulis terus kayak Excel gitu lah, ada angka-angkanya. Lama-lama dia kan pusing, kok angka-angka doang. Terus akhirnya dibentuk grafik. Ini naik, ini turun. Jadi penjualan kemarin lebih banyak dari sebelumnya. Nah, itu mempercepat kita untuk melihat sejarah harga. Sebenarnya ini candle ini untuk melihat sejarah harga. Nah, kebetulan sejarah harga ini bukan dibikin oleh sistem nih. Jadi candle ini terbentuk kalau ada kejadian match baru kayak seperti ini. Misalnya satu harga hari ini ya udah dia bentuk satu garis set. Tapi kalau dia sempat turun dia akan ke bawah gini. Ada badannya, tapi begitu dia naik lagi, open sama close sama, dia bentuk seperti ini. Nah, fungsinya untuk dianalisis teknikal candle ini untuk apa sih Pak Gus? Fungsinya untuk menentukan, memprediksi kira-kira di hari ini, kita lihat beberapa hari yang lalu, dia mau naik atau mau turun. Ya, prediksi ya teman-teman ya. Prediksi. Ya, jadi kalau nanti sudah pinter membaca chart, membaca pola pergerakan harga saham gitu ya. Sebenarnya price action itu kalau secara teori do itu sebenarnya berulang ya Pak Gus ya, sehingga sebenarnya bisa dikenali termasuk lewat pola candlestick ini. Nah, memang Bu Ita tidak terlalu menjelaskan secara detail tapi memang harus ya seperti yang disampaikan Pak Gus ini. Kenapa? Karena anak-anak ini pemula. Nah, harapannya Bu Ita nanti ini sudah Pak Agus sudah mengawali, sudah bagus sekali. Nah, teman-teman mencari sendiri. Karena ini sebenarnya ilmu kita ini masih awal, apa istilahnya ya? Apa bagus istilahnya? Kulitnya banget ya, kulitnya banget. Nah, teman-teman kalau bisa nyari lagi ya ilmu yang selain. Tidak, suaranya hilang. Bu Ita. Teman-teman bisa dengar suaranya Bu Ita? Tidak Pak, nge-lag Pak. Oke. Tidak Pak. Ini saya terusin kalau gitu. Nah, nanti kalau di Google ini teman-teman bisa nyari bentuk-bentuknya apa, sehingga kalau bentuknya seperti ini dia akan naik atau turun. Nah, termasuk seperti ini. Nah, ini. Dia naik, terus dia koreksi sedikit, membentuk segitiga yang menyempit, terus dia breakout namanya. Ini namanya falling wedge. Jadi nama-namanya banyak sih, tapi teman-teman akan terbiasa kalau misalnya harga sahamnya naik, grafiknya lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, ini kita menyebutnya sebagai break high atau menembus harga kenaikannya, sehingga naiknya banter gitu. Sebaliknya turun juga itu. Ini turun, dia nyoba rebound, tapi begitu dia turun lebih rendah dibanding harga terendah sebelumnya, maka ambrol tuh harganya. Jadi candle ini menunjuk kita untuk
hati-hati nih mau turun, atau ini waktu beli, atau ini mau masih nerusin, kita bisa beli sedikit-dikit, atau ini mendatar aja gitu. Banyak sekali pola-pola yang nanti akan kepake buat transaksi kita. Nih. Nanti ada lagi bentuk grafik yang kalau misalnya nanti dia tertekan dalam seperti ini, dan sahamnya itu volumenya transaksinya wajar, bukan saham gorengan, biasanya dia akan tertekan kembali rebound namanya, kembali naik seperti ini. Rebound ya. Rebound. Terus kalau misalnya naik juga gitu, kalau naiknya tinggi, terlalu curam, tapi volumenya nggak ada saat di mana mereka akan menjual sahamnya, sehingga harganya turun lagi. Nah, nanti teman-teman akan menemukan istilah misalnya overbought, atau bahasa Indonesianya jenuh beli. Jenuh beli itu misalnya gini, jadi kita beli saham, sahamnya naik, banyak orang beli, harganya naik terus, sahamnya naik sampai orang jenuh untuk beli. Jadi dia udah nggak punya uang mungkin, atau udah kemahalan nih, atau nggak udah bosan jualan gitu. Itu disebut jenuh beli. Sebaliknya kalau sahamnya itu dijual sama orang, kan harganya kan turun terus, turun. Ada satu titik di mana orang sudah nggak punya barang atau sudah bosan jualan. Kita bisa menyebutnya sebagai jenuh jual atau oversold. Nah, oversold itulah waktunya beli. Tapi kalau overbought waktunya jualan. Jadi kalau kita nggak punya saham, terus ada kata-kata overbought, ya kita jangan beli. Itu gambarnya seperti gini loh, teman-teman tahu es krim kun ya, yang harganya es tongtong lah, yang harganya 1.000 tuh, yang pakai kun itu. ya. Nah, terus kita beli kan 1.000. Terus ini lagi panas misalnya, di Ponorogo lagi panas, mataharinya terik banget, terus tukang es tuh lewat, nggak ada orang jualan minuman lain, terus kita beli 1.000. Terus karena murah kita nambah lagi, beli lagi Pak 1.000. Kita sudah makan 2 es krim, masih haus nih, kita beli lagi 1 lagi, terus kita beli 3 kali itu udah. Nah, ada satu titik di mana kita sudah berhenti tuh, udah Pak, udah beli 3 udah kenyang nih, uangnya 3.000. Terus dia bilang, Mbak, ini karena musim panas dan aku selak mulai, itu es krimnya tak jual 500 wis, teman masih mau nggak tuh? Terus kita mikir kan, wis tadi 1.000-an aja enak, ya wis lah nombak 1 lagi wis. Kita beli 1 lagi, jadi yang pembelian yang keempat itu sudah harganya 500, sudah diturunin sama penjualnya. Terus kita sudah jenuh lah, masuk esnya sampai 4 kali itu. Terus, ayo Mbak, mau lagi nggak nih 500? Nggak mau Pak. Ya wis, tak kasih gratis wis, sampean udah beli banyak kok. Kita dikasih gratis sih loh, karena nggak mau. Karena kita sudah jenuh. Nah, itu kondisi jenuh beli. Itu terjadi di saham. Jadi kalau saham sudah beli orang segitu banyaknya, ada satu titik di mana mereka akan jenuh beli. Sama misalnya orang jualan, si yang jualan es krim tadi tuh ada satu titik dia udah jenuh jualan, apalagi jualan nggak laku-laku itu, terus barangnya buang gitu. Biasanya dia akan menjual barang itu dengan harga yang murah atau berapapun penawarannya pembeli. Jadi ada satu titik di mana penjual itu dalam posisi jenuh jual sama. Nah, saya balikin lagi ke candle yang ini. Nah, kalau misalnya warnanya gini, berarti ini kalau kita deketin kursornya, dia langsung muncul kok. Opennya di tanggal 28 September itu, AALI itu 8.550. Nah, karena warnanya hijau, berarti close-nya lebih tinggi dibanding opennya. Nah, itu tertulis kan, 9.300. Nah, ternyata 9.300 itu bukan puncaknya loh. Puncaknya adalah 9.350, sehingga ada ujung buntut kecil ini kan. Jadi buntut titik itu kecil ini menunjukkan harga tertingginya. Kebetulan harga bawahnya ini rata, artinya open sama low-nya sama nih. Nah, coba teman-teman lihat. Opennya kan 8550, low-nya juga 8550. Makanya membentuk satu garis. Satu garis lurus. Tapi kalau ada kayak gini, open sama close-nya deket harganya. Opennya 9.700, close-nya 9.775, lebih tinggi, sehingga warnanya masih hijau. Tapi di hari itu ada harga terendahnya tuh, 9.375, ya ini, ujung buntut bawah ini. Dan tertingginya adalah di titik
ujung buntut yang di atas ini. Oke. Nah, lewat ini nih kita bisa melihat kalau misalnya grafiknya muncul-muncul seperti ada muncul doji, ini kan doji nih. Ini saya bisa memprediksi, mengira-ngira kira-kira 2-3 hari ke depan akan rebound ini. Karena pasar sudah ragu nih. Jadi doji itu artinya pasar sudah ragu. Mau diturunin nggak mau, mau dinaikin belum kuat. Sama harganya misalnya ini kan naik terus. Ada satu harga ini dia membentuk doji, ini doji nih. Open sama close-nya sama. Kan dia ragu nih, juga nggak nerusin naik nih. Makanya dia mendatar 2-3 hari kemudian. Nah, cuman munculnya doji itu menunjukkan tanda-tanda harganya saham ini sudah ragu di hari itu. Mau naik nggak kuat, mau turun juga belum terjadi. Kalau posisi doji itu di atas kenaikan, maka dia berpotensi untuk berbalik turun. Tapi kalau dia setelah turun beberapa yang muncul doji, dia berpotensi untuk rebound. Ini volume transaksinya. Nah, sekarang saya kasih clue yang menunjukkan 3 detik setelah kita lihat grafik, kita bisa menentukan. Dicatat Gitu. teman-teman. 3 detik apa Pak Agus? 3 detik setelah nama sahamnya ini saya ganti, nanti tak ajarin sebentar, teman-teman langsung praktek. Ya. Ini klik Teman-teman silakan difokuskan. terus cari indikator. Ini di klik kanan di grafik ini, cari indikator, cari all, cari ke bawah ini stochastic oscillator. Nah, ini. Jadi teman-teman pakai aplikasi apapun, nih coba tak contohin ya. Sambil saya slide Pak Gus ya. Ini kemarin yang kalau untuk yang pakai indikator, karena kita kemarin belum pakai BRI Dana Reksa, teman-teman saya ajarin pakai trading view Pak Gus. Dan teman-teman bisa ini kayaknya ya, ada volume, ada stokastik ya. Trading SCI ya, kalau stokastik apa nggak? Ini apa? Kodenya SCI ya? pakai ini ya Bu? Ya, betul. Terus pakai ini? Ya, betul. Nah, itu teman-teman pakai itu pakai ini aja. Nah, teman-teman tuh lihat Pak Agus pakai trading view. Kalau mau trading apa istilahnya Pak Gus? Trading Saya butuh. Trading cepat lah ya. Pakai FX itu Pak Gus di atas indikatornya FX di atas menu FX. Nah, betul. Diklik ada volume. Nah, itu volume. Ini cari di sini stokastik ini enggak? Harusnya. Diketik aja, diklik itu di search Pak Agus. Nah, betul. Stokastik RSI biasanya kalau saya, Pak Agus mau pakai yang mana? Oh, ini. Iya, betul. Sama volume. Kalau ngilangin gimana? Disilang ya? Iya, sampingnya itu disilang, betul. Iya. Nah, itu teman-teman kalau Pak Agus ada 2 indikator, ada volume, ada stokastik ya. Terus ganti namanya sahamnya di sini. Iya, betul. Kalau mau pakai MA juga ada di situ indikatornya, karena kalau trading view kan anak-anak bisa di handphone Pak Agus. Nah, ini 3 detik langsung bisa menentukan posisi. Contohnya ini. Ini kan ada stochastic RSI, stochastic relative strength index. Jadi indeks relatif menunjukkan kekuatan beli atau jual. Ini lebih gampang. Ada 2 garis ini. 2 garis ini biasanya 5 hari sama 3 hari. Ya. Nah, di sebelah kanan ini ada 75%, ya kan? Di bawah ini 25%. Coba teman-teman cermati, setiap sahamnya naik kayak gini nih, ini ternyata stokastiknya juga naik, ya kan? Ya. Nah, tapi kalau misalnya sahamnya turun, ini juga stokastiknya turun di bawah 25%. Nah, kita harus ingat bahwa belilah saham pada saat harganya turun atau stokastiknya di bawah 25%. Nah, ini clue-nya nih. Clue-nya adalah belilah saham saat stokastik RSI-nya di bawah 25%. Stokastik RSI-nya di bawah 25% ya Pak Gus ya? Iya. 25%. Oke, terus? Terus jualah saham pada saat stokastik osilatornya stokastik RSI-nya di atas 75%. Atau kita menyebutnya jenuh beli. Ya. Di atas ya? Atau di atas atau? Angkanya di atas 75%. Garisnya stokastik RSI-nya. Oke, saya ulangi ya teman-teman.
Ini Pak Agus kasih ilmu baru nih untuk trading kalian. Silahkan sambil dicatat nih Bu Ita juga sambil nyatet ya. Kita pakai trading view karena tadi kalau di handphone untuk dana reksa BRI dana reksa nggak ada ini ya untuk chartnya ya. Jadi teman-teman sudah punya trading view, silahkan masuk ke trading view, kemudian atur di indikator seperti biasa di FX itu ada volume yang dipakai Pak Agus sama stokastik RSI ya. Kemudian rumusnya belilah saham buy saham saat stokastik RSI di bawah 25% dan jual saat stokastik RSI di atas 75%. Gitu ya. Nah, untuk prosentase itu dilihatnya di mana Pak Gus? Ini ada angka, ini kan 75 dalam satuan presentasi 75%, ini 25%. Oke. Berarti kalau cara bacanya yang Pak Agus buka ASII ini harusnya buy di angka berapa, terus jual di angka berapa ini? Kalau ini untuk momen sih, jadi kalau dia menunjukkan stokastik seperti ini waktunya jualan. Jadi kita merem aja, kita jual. Oke. Karena dia udah bilang ini mahal loh. Gitu. Oke. Jangan-jangan nanti udah naik gini terus dia turun gini. Turun. Betul. Ini waktunya jual, jadi kita bukan waktunya beli. Nah nanti yang saya bilang tadi 3 detik kita bisa menentukan posisi ya ini. Ini kalau posisinya di atas stokastiknya ini waktunya jual. Kita sepakat ya. Jadi kalau harga sudah naik, walaupun naiknya sedikit, tapi stokastik sudah di atas, berarti waktunya jualan. Ini berarti swing trading ya Pak Gus ya? Iya. Oke, mungkin sambil saya sharing juga nih sama Pak Gus. Kalau anak-anak kemarin untuk swing trading saya ajarin pakai, coba Pak Gus ke fungsi X. Saya pakai pivot Pak Gus. Pivot point. Nah ini setelah kita kelas after semester anak-anak ini dia jalan sendiri. Pivot point yang Anan, punyanya Anan. Pivot point Anan. Coba ke bawah, saya nggak terlalu kelihatan nih. Saya pakai handphone nih, mati juga ini di sini nih. Pak Agus ketik aja pivot point Anan, diketik aja di atas ya. Pivot point Anan, nanti lah muncul. Pivot point Anan. Nah, itu Pak Gus Muhammad Anan. Ada HH, AHL, LH bawah, diklik. Ini. Bawah, ya yes. Ya, diklik. Oh, terus? Bisa coba langsung ke chat, di chat coba. Diklik di chat di atas, iya betul. Muncul nggak dia? Muncul nggak pivotnya? Oh, nggak muncul. Coba diulangi lagi deh, karena mungkin baru pertama dimunculin. Fungsi X, terus pivot point. Nah, nanti sinyalnya di situ pivot point. Nah, diklik aja, klik. Oh, kok gitu? Oh, harus pakai. Iya betul, harus pakai sign in. Nah itu pakai sinyal Pak Gus. Pakai itu kan ada HH, HL, LH, HL tuh. HH, HL, LH, LL. Nah itu rumusnya, rumus swing trading yang sudah saya berikan adalah buy di apa? Sevida coba di rumus swing trading Anda gimana? Sevida? Buy DLL atau HL, sell di LH atau HH, gitu Pak Gus. LH itu apa sih singkatannya? LL itu lower low, HL itu higher low, LH lower high, HH higher high, gitu. Jadi kalau nanti Pak Gus bisa munculin di situ. Sebenarnya sama kayak stokastik, cuman itu kok nggak muncul ya, harusnya bisa tuh. Jadi teman-teman makanya teman-teman tak tugasin apa tuh Pak Gus, satu mahasiswa ngamatin satu saham, begitu muncul sinyalnya buy, berarti muncul ada tulisannya nanti LL atau HL gitu, itu berarti buy bareng-bareng gitu. Coba Pak Gus, nggak bisa kenapa ya? Ada yang tahu nggak kenapa? Harusnya bisa sih. Masa ini start free trial enggak? Bisa jadi. Kalau aku kan pakai akun, bisa jadi sih. Itu
Iya, betul Mas Yudi. Nah, mau nggak dia? Yang free aja loh, yang free. Saya free. Ini dah. Bisa jadi. Aku lupa udah lama. Oh, dia pakai bayar-bayar nih. Iya, Kalau saya tapi tadi, mohon maaf ya Bu, ini itu tadi kan lokasi RSI-nya kan harus dipasang di TradingView, tapi saya coba dipasang itu juga nggak bisa. Harus trial seperti Pak Agus ini tadi juga. ya betul, karena nggak pernah dipakai ya. Iya. Mungkin Kira-kira juga berat. dia pakai sama kayak Indo Premier. Jadi begitu udah banyak yang pakai, dia menunjukkan kita harus bayar tuh. Jadi trialnya sudah selesai. Tapi bisa kok, kalau TradingView sudah mungkin harus bikin, bisa kok bagus. Cuman mungkin perlu diklik-klik, aku lupa klik-kliknya sampai mana, terus habis itu bisa kok, itu free kok. TradingView itu kan banyak dipakai sejuta umat. Bisa kok itu, bisa di di indikator. Anak-anak semua sudah bisa kan TradingView-nya? Bisa diakses ke pivot point kan? Ada yang nggak bisa? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Jadi Bu. bisa kok Pak Agus, cuman mungkin belum buat akun kali ya Pak Agus ya. Iya nggak sih teman-teman? Harus bikin akun deh. Trial. Akun aja lewat Google, lewat Gmail. Nah itu enak juga itu. Artinya berarti teman-teman punya dua nih rumus nih, satu dari Pak Agus, satu dari Bu Ita ya. Boleh dipraktekin yang mana nanti? Kita coba ya yang memungkinkan yang mana. Jadi setelah ini harusnya bisa pakai swing trading. Dan sebenarnya gini teman-teman, swing trading itu memang ya Pak Gus ya, maksudnya time frame-nya itu lebih dari 1 hari ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu ya. Iya. Tetapi profit return-nya biasanya besar, maksudnya dibandingin yang harian ya. Karena kalau harian itu kalian, iya kan? Tampilannya investing.com hampir sama dengan TradingView ya tadi kan. Jadi tapi lebih enak TradingView sih kalau tak lihat sih. Nanti coba aja ya Pak Gus ya. Nah teman-teman nanti dibandingin yang harian tuh, hari ini siapa yang berhasil trading harian? Buy dan sell-nya siapa? Ada yang berhasil? Anang berhasil nggak? Trading hariannya hari ini gimana? Anang? Ini belum Bu, belum berhasil. Belum berhasil. Tapi kamu sudah pernah trading belum? Sudah pernah beli sama jualnya udah, alhamdulillah kemarin beli juga untung. Oke, yang hari ini nggak trading ya? Yang trading hari ini siapa ya? Dan berhasil? Baru match di buy, Bu. Kalau sellnya belum. Belum, tapi sudah diantrikan. Sudah, Bu. Oke, jadi gini, untuk yang harian itu bedanya sama swing. Kalau harian itu memang space harga dari buy ke sell itu nggak banyak ya. Satu. Yang kedua, kelemahannya harian itu begitu kita kehilangan timing ya seperti Pak Gus bilang, karena biasanya dia bergeraknya itu hanya di awal-awal, ada yang memang saham itu geraknya itu di sesi 2 ya. Untuk pola harian memang diperlukan pemahaman atau ngenali pola gerak saham tersebut ya. Pola sahamnya ya apa? Misalkan dia naik pas di pembukaan, habis itu turun, anjlok turun, habis itu naik lagi misalkan di jam-jam 10, di jam 11. Nah, itu masing-masing saham punya pola gerakan yang berbeda-beda. Dan kalau mau trading harian, mau nggak mau harus hafalin pola gerakan saham ya. Sehingga apa yang diberikan Bu Ita sebenarnya bukan mandatori, tetapi yang lebih mandatori adalah prakteknya. Artinya profit loss itu harapannya memang Anda alami ya. Ada profit, ada loss, sehingga memungkinkan Anda mendapatkan pengalaman trading yang sebenarnya ya, yang sebenarnya. Nah,
Nanti di akhir di UAS itu kan Bu Ita ngomong tidak ada ujian ya. Nanti saya akan berikan struktur untuk penulisan pelaporan Anda. Anda wajib melaporkan perjalanan trading Anda selama 2 minggu ya. Nanti kita akhiri trading kita hari Jumat minggu ini. Karena minggu depan kita sudah UAS. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Silakan. Boleh tanya ke Bu Ita, boleh tanya ke Pak Agus ya. Silakan. Jadi kalau ngelihat materi, ya materi teknikal itu banyak. Yang diberikan Bu Ita, Pak Agus ini baru sedikit sekali. Ya, tetapi kami berusaha ibaratnya orang tuh kasarannya bilang tuh kalian nggak ngerti ilmu pun Anda bisa trading dan Anda bisa cuan ya. Harapannya begitu, tinggal kalian punya kemauan nggak? Seperti Pak Agus tadi ngomongin kalian harus mantau kan, monitoring di TradingView untuk volume dan stokastik RSI-nya. Tinggal you mau nggak gitu aja. Bu Ita bilang kamu harus ngamatin pivot point-nya si Anan. Ya karena di situ ada sinyalnya. Tinggal kalian mau nggak? Itu aja. Tetapi ilmu yang lain seperti candlestick itu menjadi tidak mandatori ya dengan apa yang kami sampaikan. Kenapa? Karena kami pengennya bahwa kalian yang penting sambil praktek, kemudian sambil terus belajar teorinya. Begitu ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Boleh? Mohon maaf, Bu, mau bertanya tentang UAS. Ya. Itu nanti model laporannya itu seperti apa, Bu? Oke, silakan dicatat. Anda pegang catatan? Nanti saya ketikkan juga, kalau mau dicatat boleh. Jadi laporannya itu berupa laporan seperti laporan kayak makalah ya. Ya, judulnya laporan akhir mata kuliah perekonomian digital. Ya, di cover harus ada nama, NIM, dan kelas. Kemudian ada 3 bab yang wajib Anda sampaikan di laporan Anda. Yang pertama, bab 1 itu pendahuluan. Pendahuluan itu hanya berisi 3 paragraf, ya. Isi dengan kata-kata Anda, pentingnya trading saham atau investasi saham, terserah Anda. Itu mindset Anda. Jadi setelah kita belajar dari awal sampai akhir, Anda akan, aku paham nggak, penting nggak ya trading atau investasi saham buat aku. Nah itu silahkan diungkapkan 3 paragraf di pendahuluan, ya. Yang kedua di bab 1.1 tadi pendahuluan ya, isinya 3 paragraf pentingnya trading dan atau investasi saham. Yang kedua 1.2 dasar teori. Dasar teori yang Anda munculkan 1, mind dan psikologi, sudah saya share materinya. Yang kedua ringkasan dari teori Do yang Anda gunakan untuk Anda trading. Yang ketiga rumus swing trading yang diberikan Pak Agus dan Bu Ita. Itu dasar teori Anda untuk belajar trading ya. Kemudian di bab 2 isi atau pembahasan. Ya. Isi atau pembahasan ini ada 3 subbab. 2.1 nanti menjelaskan tentang riwayat transaksi trading saham. Dijelaskan per transaksi. Bu. Enggak apa-apa, nanti ini aja nulisnya sambil ini aja, nanti kan dikasih sama Bu Ita di template-nya saya kasih ya di tele ya. Sambil didengarkan nanti kalau mau tanya-tanya ya. Riwayat transaksi trading saham ya, dijelaskan per transaksi. Yang kedua, buat tabel riwayat transaksi. Kalau tadi riwayat transaksi dijelaskan pakai kata-kata, yang kedua diringkas pakai tabel. Ya. Yang ketiga, perhitungan profit dan loss Anda selama trading sekian minggu ini ya, sekian hari ini, perhitungan profit dan loss Anda berapa dalam prosentase dan dalam rupiah dari modal 100.000 ya. Kemudian bab 3 isinya penutup. 1 kesimpulan. Kesimpulan itu artinya dari perhitungan profit dan loss Anda tadi, kesimpulan Anda apa? Setelah loss, apakah kesimpulan Anda, wah jadi nggak penting nih, awalnya tadi penting trading, karena loss jadi nggak penting nih, saya nggak mau trading. Boleh aja, silakan ditulis. Ya, kalau kemudian kesimpulannya bisa juga loss tadi, harapan saya begitu loss Anda bisa
menganalisis kenapa kok loss. Bisa nggak Anda mulai membuat analisa, saya loss karena bla 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 bla. Saya profit karena bla bla bla. Kemudian ke depannya saran, saya harus bagaimana? Saran untuk diri Anda sendiri ya, bukan buat Bu Ita. Karena dari situ laporan ini adalah untuk mengevaluasi diri Anda sendiri. Nanti template-nya saya akan kasih. Ya, nanti saya akan jelaskan kesimpulan itu isinya apa, saran dan masukan isinya apa. Jadi semua mahasiswa akan berbeda-beda isi laporannya. Ya, karena apa? Karena perjalanan tradingnya juga berbeda-beda. Nah, nanti filenya itu diketik ya, kemudian dijadikan satu kelas. Ya, dikoordinir salah satu, kemudian dikirim email yang yang berupa file, kemudian juga dicetak, ya dicetak per kelas. Jadi dijilid tetapi per kelas. Ya, jadi biar irit jilidnya nanti biaya jilid dan cetak silakan di iuran sama-sama per kelas. Ya, nanti template-nya akan kita kasih ya. Dikumpulkan minggu depan. Nanti untuk jadwal, saya belum dapat ini dari akademik, nanti saya akan infokan. Tapi minimal Anda sudah siap-siap ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya. Ya, Aprilia. Bu, untuk saya kan baru bisa mulai trading minggu ini. Jadi gimana, Bu? Kenapa? Kenapa Aprilia? Katanya jenengan kan perjalanan trading selama 2 minggu, sedangkan saya baru bisa trading hari Jumat kemarin. Nggak masalah. Nggak masalah. Nanti ini kan memang ada, mohon maaf, mahasiswa yang baru bisa buka rekening ya, lagi masih proses. Bagus, ini kayaknya perlu dikawal juga, masih ada yang beberapa anak yang akhirnya baru terbuka untuk buka akun ya, setelah melihat mungkin komentar dari teman-temannya di grup gitu ya. Kemarin ada beberapa anak yang japri saya. Yeah. Nah, bahwa timeline batas akhir penilaian trading ya itu kan sampai hari Jumat ya. Selama Anda bisa trading sampai hari Jumat, meskipun event hanya 1 kali, tetapi Anda bisa, nggak masalah. Ya, itu menjadi evaluasi diri Anda ya, dan otomatis ya pengaruh ke nilai, tetapi tidak masalah, maksudnya pengaruh ke nilai itu bukan terus kemudian nggak lulus, enggak juga, karena kita komponen nilai akhir banyak ya. Ada yang mau bertanya lagi, silakan. Ada yang belum buka rekening ini di Google Meet ini ada 81 orang, apakah ada yang belum buka rekening RDN? Bisa, Bu. Ada yang belum buka? Jadi masih ada ini hari Senin ya, masih ada 5 hari. Harapan saya semuanya clear ya, karena kalau tidak buka sama sekali, jadi problem itu kan kalau tidak buka sama sekali, kemudian tidak bisa trading, berarti dampaknya adalah tidak bisa mengumpulkan laporan ke saya. Nah, berarti tidak ada nilai di UAS. Nah, itu yang jadi problem. Tetapi teman-teman yang sudah trading meskipun hanya 1 kali, meskipun itu nanti gagal, meskipun itu nanti loss, nggak masalah. Ya, tinggal nanti kita lanjutkan di setelah semester di swing trading yang dikasih rumus bagus sama Bu Ita. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Mau bertanya, Bu. Ya. Setelah itu nanti kan dikumpul jadi 1, terus di print out, dijilid jadi 1, itu nanti ditaruh di mejanya Bu Ita langsung. Ya, ya, betul. Karena rekapan nilai harus masuk sebelum ke akademik, semua nilai harus sudah masuk sebelum Desember tanggal 15 kalau nggak keliru, kalau saya nggak salah ya, tanggal 10 atau tanggal 15. Jadi saya nanti ya cepat-cepat gitu ya. Ada yang mau bertanya lagi? Yang file dikirim ke email saya, nanti saya kasih template-nya. Kan memang belum toh? Belum. Terus yang cetakan dikumpulkan di meja saya per kelas ya. Jadi dijilid jadi 1 per kelas. Bukan 1 anak.
Ada yang mau bertanya, silakan. Mohon maaf Bu, mau bertanya lagi. Kalau Boleh, untuk, Elisa. kalau untuk mengetahui loss-nya itu bagaimana Bu? Masih bingung. Mengetahui apa, Dok? Loss-nya, profit atau Loss. Nah, loss itu berarti misalkan kemarin kita beli misalkan PKPK, ya, buy, misalkan Bu Ita bilang buy PKPK di harga misalkan 81. Di harga 81 Anda nggak bisa, kan harusnya sell itu di atas 81, minimal 82 misalkan. Ya kan? Karena kita jualan harusnya harga jualnya lebih tinggi dibandingkan harga beli. Akan tetapi ternyata nggak bisa jual nggak dijual di atas harga 81, ternyata Anda jual di harga 79 berarti kan loss itu rugi, Dok. Rugi itu kan ada dua ya. Ayo diingat lagi nih pelajarannya. Keuntungan trading saham itu ada dua ya, investasi atau trading saham. Satu dari capital gain. Apa itu capital gain? Selisih antara harga jual dan harga beli itu lebih tinggi harga jualnya, itu capital gain. Anda profit dong ya. Atau Anda mendapatkan dividen, itu juga profit ya. Sedangkan kerugian trading saham atau investasi saham itu juga ada dua. Yang pertama adalah capital loss, yaitu saat Anda menjual saham yang Anda beli di bawah harga beli. Ya, Anda rugi. Atau saat saham atau perusahaan yang Anda beli itu dilikuidasi. Kalau dilikuidasi otomatis sahamnya juga delisting ya dari bursa, otomatis apabila Anda punya saham di sana ya akan rugi. Itu. Diingat lagi pelajaran awal Elisa ya, yang lain juga ya. Apa itu loss, apa itu profit, lossnya kapan, dibuka di www.idx.co.id. Dibaca-baca lagi ya. Tadi yang nanya siapa namanya? Elisa. Elisa hari ini beli kue basah di pasar, kan mau kita jual di kampus tuh. Kita belinya tuh 1.500 satu risoles lah. Kita belinya 5, jadi 1.500 dikali 5. Oke, terus kita bawa ke kampus tuh. Nah, sampai di kampus tuh kita jualnya kan di atasnya kita beli supaya untung ya. Jadi kita beli 1.500, kita jualnya 2.000 atau 2.500. Nah, ternyata sampai siang cuma laku 3 di harga 2.000. Jadi kita dapat untung satunya kan Rp500. 500 dikali 3 dapat 1.500. Nah, yang 2 itu karena sudah mau pulang, di kampus sudah mulai sepi, akhirnya kita jual. Mungkin kita jual Pak Pok di harga 1.500. Ternyata teman-teman kita nggak ada yang mau, nggak wis. Sudah siang kok, aku tak pulang, makan di rumah aja. Nah, daripada kita bawa dagangan itu, akhirnya dijual rugi tuh. Kita jualnya 1.000. Kalau kita kulaknya kan 1.500. Nah, itu disebut capital loss namanya. Betul. Itu gambarannya seperti itu. Jadi Elisa ya. Teman-teman beli sama apapun, kalau jualnya lebih murah dibanding kita beli, maka itu disebut capital loss. Oke. Baik Bu, terima kasih. Ya. Nanti sambil diskusi di tele ya. Saya penasaran nih sama Pak Gus. Saya ada nggak nih si Fahrian nih di Google Meet nih? Fahrian, ada nggak nih? Bu, mohon maaf Bu, saya mau bertanya ya. Apa? Ini kan kemarin beli umpamanya saham MITI kemarin di kemarin 240. Nah ini kan umpamanya belum dijual. Mesti ada yang teman-teman yang kalau merah itu kan nggak dijual. Itu gimana Bu? Sahamnya MITI ya namanya. Iya. Saham MITI gimana? Contohnya kemarin beli saham MITI di 24. Karena itu kan merah kan Bu. Jadi 238 mungkin. Nah ini kan teman-teman nggak dijual, itu gimana Bu? Kalau laporannya nanti. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini teman-teman.
yang gini, ini pola ya, mindset ini dari Ibu Ita ya. Nanti memang mungkin akan masing-masing orang akan punya profil risiko dan ini sendiri-sendiri. Dalam konsep Bu Ita trading itu memang kalau untuk trading saham di Porto itu maksimal dua saham. Ya, 2 saham. Tiap hari 2 saham. Ya. Memang akhirnya kalau kemudian misalkan buy MITI ya, kenapa kok nggak kejual? Bisa jadi dapatnya barang itu setelah barang naik dia turun. Itu yang agak resiko di trading harian tuh itu. Kita beli belum dapat karena apa? Karena sahamnya udah naik duluan. Setelah naik dia turun. Nah, baru kecaplok deh saham kita, order buy kita. Akhirnya apa? Dia bukannya naik lagi tetapi malah turun. Ada pola saham begitu. Anang paham yang dimaksud Bu Ita? Dari gerakan dulu, gerakan saham. Gerakan saham itu ditahan untuk di kemudian diasumsikan kalau sahamnya tersebut bisa naik lagi di kemudian hari itu, Bu. Oke, jadi gini, bahwa saham itu teman-teman, itu kan ada gerakan ya. Price action itu setiap hari dia bisa naik, bisa turun. Ya, tadi Pak Agus menyadari beberapa candlestick. Nah, candlestick itu sebenarnya pergerakan dalam sehari ya, one day. Ada jual, ada beli, dan itu naik turun. Naik turun itu artinya begini. Tadi ada doji, Pak Agus bilang opening sama hanya bergerak di satu harga, artinya dia nggak kemana-mana. Nah, ada yang saham yang kemudian misalkan di open itu di harga 80 misalkan, di awal opening itu dia naik gila-gilaan sampai 90 misalkan 10 tik. Paham ya dari situ ya? Setelah 90 ternyata dia turun sampai 78 misalkan. Setelah 78 dia megegek, dia nggak bergerak. Ada yang model begitu. Ada yang opening 80, ya kan? Turun dulu ke 78, baru naik bus ke 90. Artinya, kadang memang kalau trading harian itu memang harus monitor pola harga, pergerakan harganya. Nah, Bu, gimana kalau kami belum laku? Nah, nanti di akhir kan saya bilang, untuk teman-teman pemula maksimal saham di trading itu 2 saham. Berarti Anda sudah harus mulai berlatih mengambil keputusan, memikirkan risk dan reward yang Anda bisa tanggung. Ya. Jadi misalkan di portofolio Anda lebih dari 2 saham, maka harus Anda jual, misalkan 3, harus Anda jual 1 saham. Ya. 1 saham itu gimana, Bu? Kalau kemudian saham itu ternyata masih di bawah harga beli Anda, ya Anda jual rugi, itu loss. Jadi di saham jangan berharap untung terus ya. Seorang yang profesional pun akan berpotensi rugi ya. Artinya bahwa minimum 2. Kenapa kok 2? Karena monitoringnya susah. Semakin banyak semakin susah, nanti malah nggak fokus. Ya. Nah, kalau sudah dijual itu artinya dalam kondisi harga yang Anda tentukan, ya. Jadi harga itu bisa diamen ya, Anang. Bisa diamen, dirubah, bisa di atas Kemarin ada yang share, saya suruh sell di harga ini, tapi teman Anda ada yang dapat lebih gitu ya, di atas harga sell saya. Nah, itu boleh karena memang harga saham itu naik turun ya. Sehingga kalau saya prefer menyarankan apabila masih 2 saham ya silakan ditunggu. Tetapi bahwa itu semua, makanya Bu Ita kalau kasih rekomendasi itu ada tulisannya disclaimer on ya. Apa itu artinya disclaimer on? Disclaimer on itu adalah seluruh risk dan reward. Risk itu berarti resiko kalau Anda loss, reward itu kalau kemudian Anda profit, Anda nikmati sendiri, tapi kalau ada resiko rugi ya Anda tanggung sendiri. Ya. Mau nggak mau kalau di trading harian kita harus ada yang mengalami loss. Ya, makanya
prefer nanti teman-teman amannya itu lebih prefer ke yang swing trading yang pakai pivot point-nya si Ana. Karena harus nunggu sinyal, patuh sinyal. Jadi kalau swing trading kapan buy, kapan sell ya nggak boleh ketinggalan juga. Pas Anda juga, nah itu nggak bisa juga. Begitu Anda sudah punya aplikasi itu harus dimonitor. Paham ya Anang ya? Iya Bu, paham Bu. Anang paham? Paham. Oke. Jadi semua ini latihan. Jadi ini kalau di saham itu nggak bisa bertumpu pada Bu Ita terus, nggak bisa. Nanti setelah selesai kelas harus mandiri. Mandirinya ya cari yang paling aman karena Anda pemula. Memang gimana caranya Anda cari yang model yang paling powerful, kemudian minimum losses. Kalau bagi saya trading itu bukan profitnya berapa, tetapi minimal Anda tidak loss itu sudah bagus. Karena pemula, ya. Tapi kalau sudah nanti naik, sudah sering trading, sudah paham ilmunya tambah banyak, tadi ngerti candlestick yang diajarkan Pak Agus, paham lagi buka main psikologi, teorinya bagaimana, rumus swing trading, setiap hari sudah mampu monitor pivot point. Nah, itu levelnya sudah bukan modal ya, capital, tetapi Anda sudah mulai menghitung, aku pengen dong, berarti kalau aku sudah paham begini, aku bisa dong profit sekian persen, begitu. Jadi ini learning by doing ya, nggak bisa Anda nggak praktek, Anda bermimpi punya profit, nggak bisa. Anda praktek pun belum bisa langsung dapat profit. Nah itu di saham gitu ya. Oke, ada yang mau didiskusikan lagi? Silakan teman-teman. Pak Agus silakan mau nambahkan Pak Agus. Nah ini tadi kita belum sampai ke 3 detik menentukan. Sekarang saya udah kasih clue ya. Setiap stokastiknya RS-nya di atas, ini saya pakai investing.com, sama lah, sama dengan sama. Trading View. Ya, Trading View sama. Jadi stokastiknya ada volume. Terus kalau harga di atas ini waktunya jualan. Walaupun ini puncaknya belum sampai ke sini, tapi kalau stokastik di atas ini sudah lebih mahal kalau kita mau beli. Oke. Terus saya ganti nama saham. Mereka tambah. Yang harganya bisa dibeli anak-anak, Pak. Contohnya, Pak. BPT. Nah, BPT ini harganya murah, tapi dia mendatar terus kan. Ini bahkan si aplikasi ini menunjukkan harga 87 dikasih garis sama dia. Nah, ini nunjukin harga low-nya dia 87. Padahal di sini ada low-nya, ada buntut di bawah ini. Kemungkinan kalau harga 87 ini dia tembus, dia menembus ke harga terendah yang ini, maka potensi turunnya lebih besar dibanding naiknya. Dia ngasih garis nih. Terus ini walaupun tengah-tengah, artinya kalau kita mau beli kita harus nunggu. Kalau kita sudah punya, kita siap-siap jual. Kalau nanti dia nggak kuat naik, maka kita harus cut loss. Jadi posisinya di tengah, jadi bukan di atas. Kalau di atas waktunya jualan, kalau kita sudah punya. Tapi kalau posisi di tengah-tengah nih, kalau kita sudah punya sahamnya, mungkin kita harus nunggu nih, mau nerusin turun atau besok bisa rebound. Tapi kalau kita mau beli, ya kita harus nunggu, apakah besok bisa nerusin naik atau malah lebih murah lagi dapatnya, gitu. Karena di tengah-tengah. Terus MITI ya dia, MITI. Coba kita cek stokastiknya MITI ya teman-teman ya. Nah nih Fahrian masuk nih, Fahrian nih, artis kita nih. MITI. Nah sebenarnya saham ini kan kurang liquid. Kurang liquid dari mana? Kita lihat dia berbulan-bulan mendatar nih. Terus volume transaksinya nggak ada. Tiba-tiba satu hari dia naik banget, tinggi. Hari kedua masih nyoba naik tapi nggak kuat. Sehingga volumenya ramai di sini aja. Selanjutnya dia melandai harganya dan tidak ada volume lagi. Artinya ini saham gorengan nih. Saham gorengan ini kalau ditinggal sama investornya, kita harus cut loss tuh. Kalau enggak dia akan kembali nanti ke harga di bawah 100 nih. Entah kapan. Kalau nanti sudah ditinggal sama investornya. Makanya tadi ada yang bertanya kalau misalnya kita
sudah punya saham MITI, kemarin belinya 240 ya. Padahal hari ini terendahnya 218 hari ini. Kemarin terendahnya 224, jadi lebih rendah hari ini. Nah, cuman hari ini ada buntut di bawah nih. Kalau ada buntut di bawah artinya masih ada orang yang berupaya membeli sehingga harganya nggak jadi penuh merah seperti ini. Kalau dia nggak ada buntut berarti potensi turunnya lebih nerusin, walaupun sisi stokastiknya dia baru mau dead cross namanya, dia mau turun ini karena satu garis ini mau motong garis yang merah, garis biru motong ke bawah, artinya dia masih mau turun sebenarnya. Dan volume hari ini transaksinya kan sepi banget nih, ini bisa dilihat volume transaksi sepi, artinya mendingan kita nunggu, jadi jangan di-cut dulu. Siapa tahu besok dia nyoba ramai lagi sehingga kita bisa jual, walaupun mungkin nggak seharga kita beli. Misalnya kita punya 240 tapi dia naiknya cuma sampai ke 235 atau 238, ini kita lepas dulu. Tapi kalau catatan berikutnya, kalau nanti dia lebih rendah dibanding ini, ya harga low 200 nih. Dan di sini ada ruang kosong ini. Nah ini kan ada high-nya, terus saya ngambil garis lagi, ini tak taruh di sini garis ini, sama dengan harga terendahnya. Nah ini kan ada dua ruang kosong, ini kita menyebutnya sebagai gap. Jadi kalau dia naik loncat meninggalkan gap, maka dia punya utang gap yang harus dia tutup kalau dia turun. Nah makanya kalau nanti dia nyampe ke sini, dia berpotensi untuk nutup gapnya. Nah setelah nutup gap, PR-nya dia adalah nerusin turun atau dia bisa rebound ke atas. Nah patokan kita kalau hari ini dia tidak lebih rendah dibanding 218 ini kan tadi low-nya 218, mungkin masih bisa kita tahan dulu. Karena ini posisinya di tengah-tengah sih si saham. Terus saham lainnya apa tadi yang ditanyain teman-teman yang masih nyantol? Apa? MITI apalagi teman-teman? Ya dilihat Agus. Bumi, Bu. Bumi, Pak, bumi. Bumi. Nah, ini bumi ini dia pelan-pelan turun, tapi dia bertahan tuh. Kenapa bertahan? Karena harga terendahnya yang ini, 3 harga ini nggak lebih rendah. Hari ini dia nyoba melemah setelah kemarin dari Jumat naik. Nah, stokastiknya arahnya ke atas, artinya potensi menguat masih ada. Hari ini memang dia melemah karena harga batubara hari ini tidak seperti posisi hari Jumat. Nah, padahal kita ingat bahwa ini kan musim hujan, musim dingin di luar negeri sana. Nanti Desember bahkan ada salju. Kalau batubara itu harganya masih bertahan positif, maka ada potensi si bumi untuk naik atau rebound. Makanya nanti teman-teman yang punya saham bumi bisa setiap pagi diantri jual di atas harga belinya atau ditahan dulu. Karena kita beli kemarin cuma satu kan, makanya saya mengajarin kalau misalnya kita beli aja satu, supaya nanti kalau dia turun dalam dan kita nggak sempat jualan, kita bisa beli lagi satu lot di bawah. Jadi kita punya harga 80 misalnya, terus dia turun sampai 60 atau 55 gitu, kita bisa beli satu lot sehingga ketemu harga rata-ratanya antara 80 ditambah 55 dibagi 2, ketemu harga 60 atau 65 lah gitu. Supaya bisa dijual bareng-bareng harganya. Nah, ini arahnya masih menguat, volume transaksinya masih ada dibanding bulan-bulan ini bulan apa nih? Bulan Juli lah. Nah, memang saham-saham batubara itu bergerak pada saat September, Oktober, November, Desember sampai berhentinya di Januari. Jadi target kita nanti Januari minggu kedua biasanya ada window dressing, ada January effect, kita bisa jual saham-saham berbasis batubara atau minyak dunia. Karena harga komoditasnya biasanya naik. Januari minggu keberapa, Pak? Minggu kedua. Minggu kedua. BBSS, Pak. Soalnya kemarin ada yang telat antri sel. BBSS.
BPSS. Ini ya. Jadi memang untuk trading tuh sometimes timing kamu buy, kamu sell itu penting banget ya, karena gerakannya cepat banget. Nah, ini saham ini yang berbulan-bulan dia diem di harga 50, terus dia rame. Ini saham yang digoreng. Volume transaksinya cuma rame di seminggu pertama waktu dia dikerjain, habis itu dia melandai-melandai, volume transaksi juga berkurang. Ini lagi coba dikerjain lagi sama bandarnya. Jadi kita cuma ngikutin aja. Kita bukan bagian dari bandar yang bisa tahu pergerakan, sehingga kalau kita telat jualan, kita akan nyantol sahamnya. Nah, kebetulan hari ini dia sudah murah harganya si stokastik RSI-nya. Nah, yang perlu kita cermati ini ada garis 68 kan, harga terendah hari ini. Dia ternyata sama dengan harga-harga tertentu di sini. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan kalau 68-nya ambrol, dia akan turun ke harga ini. Ke 50. Ini, harga low-nya ini. Saya kasih garis ya. Berapa tuh? 54, 64? Nah, 64-an lah. Ini kan low-nya nih di harga 65 atau 64, 65 lah. Nah, ini 64. Jadi kalau dia 68 ya ambrol, dia mungkin menuju ke 64. Nah, 64 ini kita bisa beli lagi satu lot. Kalau kita tadi belinya satu lot. Tapi kalau misalnya kita merasa udahlah ini saham gorengan, kita nggak berharap banyak residu, di cut loss aja nggak apa-apa. Nah, tapi kalau 68 ini dia bertahan hari ini, maka besok masih mendatar dia. Rasanya pergerakan dia antara 68 sampai atasnya di sini. High-nya berapa nih? 70. Oke, ada yang mau tanya lagi? Paham ya yang BBSS, yang masih punya BBSS? Ada yang masih punya lagi? Sama apa? BABP, Bu. Apa itu? BABP, Apa? Pak. BABP. Ini lagi mendatar. Dalam posisi mendatar itu aja stokastiknya sudah mahal. Jadi memang 2 minggu ini akan bertahan di situ tuh. Harga bawahnya akan bertahan di 212. 212. Harga tertingginya akan nyoba di harga ini 246. Jadi mungkin dalam seminggu 2 minggu dia bergerak di situ. Tapi kalau bisa setiap pagi diantar dijual aja, jam 7:30 diantar dijual. Nanti dia masih mendatar. Nah, saham-saham yang stokastiknya di bawah bisa kita beli. Artinya sudah murah dia. Misalnya, saya ngasih contoh saham mahal tapi yang stokastiknya murah. Nah, kayak ini. Ini di bawah nih. Ini kok Amerika. UNPR. Nah, Unilever ini sudah mahal, harganya naik. Nah, waktunya dia naik ini udah sama dengan harga ini nih, puncaknya. Sehingga ada teori kalau satu saham itu naik melebihi harga tertinggi sebelumnya atau big high, maka harganya akan terusin naik. Nah, ini ada tulisan P ini, kalau kita deketin ternyata ada tulisan Doji Star Bullish. Jadi hari ini ada Doji karena bentuk open sama close-nya hampir sama. Dia bilang sih bullish reversal, ada kemungkinan dia masih nyoba nerusin naik. Terus saham yang mau naik itu misalnya lagi Bank. ANTM. Antam ini nikel sama emas ya. Bisa milih dia. Nah, ini dia habis tertekan seminggu, dia nyoba naik hari Jumat, hari ini belum kuat lagi. Nah, ini makanya tengah-tengah nih.
Kalau beli belum murah, kalau berharap menjual mungkin sebelum dia lebih dalam bisa kita jual dulu. Ini di tengah-tengah. Jadi stokastik ini membantu kita nih untuk menentukan beli, jual, nunggu atau hold. Indofood Fresh Makmur. Nah, ini artinya mahal nih. Jadi 3 detik setelah saya ganti truk, dia muncul di atas, ini artinya mahal waktunya jualan. Sekarang tak ganti lagi, cari saham lain, misalnya Adaro. Nanti 3 detik setelah kita enter, pasti kita langsung menentukan bisa beli, bisa jual. Ini waktunya beli, karena dia sudah murah. Atau arahnya masih di atas. Jadi stokastik ini bantu kita. Saham lainnya misalnya saham gorengan nih, IATA. Nah, ini saham gorengan. Dia berbulan-bulan, bertahun-tahun diem, tiba-tiba dikerjain. Nah, ini kalau telat transaksinya mendingan di cut loss. Jadi kemarin saya nyoba pakai akun anak saya juga beli 2 lot, terus sempat untung di 1 hari, udah hari ini saya belum beli lagi. Jadi saham-saham yang bentuknya kita kelihatan seperti ini, yang sebelumnya diem-diem aja, terus volumenya nggak rata, ini berarti sahamnya ini nggak liquid atau gorengan, sehingga kalau ditinggalkan sama investornya, ini harganya bisa balik lagi ke 50 atau 60, atau investornya pengen harganya dinaikin lagi ke 120, ya dia akan mencoba setiap hari ada transaksi, sehingga harganya bisa naik ke 120 seperti beberapa waktu yang lalu. Jadi cari saham yang volumenya itu selalu ada, terus pergerakannya wajar. Kayak Bumi itu gorengan sih, cuman dia masih ada wajarnya. Nah, kan dia sempat diem di sini, tapi volume transaksinya masih ada dan sektornya jelas, batu bara. Bakal kita munculin. Bagus, saya potong. Nanti kita sampai 10.30, ya, teman-teman ya. Nah, sekarang ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Ada yang mau tanya, teman-teman? Mumpung belum kita masih ada waktu, silakan. Ada Pak Agus. Fahrian sudah buka rekening belum, Fahrian? Fahrian sudah buka rekening belum? Fahrian Fadilah Fahmi ya namanya? Iya. Udah sih, udah aktif, tinggal 609 3434 93436. Fitroh sudah belum, Pak? 934. Fitroh. Coba saya cek dulu. Si varian ini sudah aktif, cuman belum diisi RDN-nya. Terus Fitroh tulisannya apa? FITROH. Iya. Fitroh Marga Mila Arya Azmaja. Bukan? Nama lengkapnya siapa? Fitroh, Fitroh siapa ya? Siapa ya teman-teman ya? Fitroh Awaludin. Fitroh Awaludin. Belum ada di sini. Oke. Udah, saya buka aplikasi opening account. Terus siapa lagi yang kira-kira belum? Siapa lagi ya? Saya nggak hafal juga. Fitroh sudah ya? Fitroh Awaludin sudah? Benar, saya cek dulu. Fitroh. Nggak ada nih, belum ada tuh. Belum submit e-formnya bahkan. Oh iya. Oke. Siapa lagi ya? Kemarin yang nanya member get apa namanya? Referral itu loh. Siapa ya? Aku lupa ya. Laki. Iya lah. Kalau ada kata-kata referral berarti ada
fee atau komisi yang diberikan kepada seseorang gitu. Siapa kemarin ya teman-teman ya? Fitrah itu, Bu. Oh ya, fitrah itu berarti. Hmm. Ya, harus siap-siap tuh berarti fitrah ya. Jangan komplain nanti sama Bu Ita, sudah diomongin jauh-jauh hari nih. Malah sebenarnya kalian tuh harus bersyukur ya, karena kalian tuh sudah termasuk awal nih kenal saham. Nanti selanjutnya semua anak Febi pasti punya saham. Pasti punya. Ya. Tinggal kalian mau ini apa enggak gitu aja. Oke? Ada yang mau bertanya? Kalau enggak ada, terpaksa harus saya akhiri ya, karena saya ada agenda lagi. Pak Agus mungkin ada penutup? Ada yang Sementara bisa? udah sih. Nanti kalau misalnya nanti sore jam berapa ya Bu ya? Sore itu ini kan tadi sudah banyak yang ikut, ada 91, tapi kita tetap agendakan. Angan-angan saya itu jam 4 atau jam 5. Monggo Pak Agus bisanya jam berapa? Jam 4 bisa. Nanti kalau mau minta jam 5 saya dikabarin. Saya tak coba di rumah kalau jam 5. Maksud saya kan saya paling hari ini agenda paling sampai sore juga saya di kampus Pak. Maksud saya biar saya pulang, karena kalau saya sudah Zoom kelas gini kan lama ya. Aku dewean lagi nanti di kelas. Mendingan di rumah, maksud saya gitu. Ya, boleh nanti dikabarin aja jam berapa bisanya. Gitu ya. Ya. Mungkin itu nanti teman-teman silakan dipantau telegramnya ya. Saya info nanti jamnya jam berapa, karena Bu Ita ini mohon maaf kadang waktunya ini kadang harus sesuai dengan sikon ya. Tapi semoga tidak mengurangi substansi dari apa yang kita harapkan, dan semoga ada manfaatnya. Mungkin itu, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan. Silakan sambil terus belajar. Terima kasih juga untuk Pak Agus atas waktu dan ilmunya, sharingnya bermanfaat. Semoga kami bisa mempraktekkan ya. Saya akhiri. Taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya close ya, bagus ya. Assalamualaikum.